Pembacaan kita di pagi ini, di minggu ini, yang terambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Tiba perikop Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi siapa orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Sekali lagi, slow. Selamat Tanaya. Ada sukacita kau bapak mama? Tentu ada sukacita. Karena kita dalam menjalani minggu-minggu kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperingati betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga Dia disengsarakan, sehingga Dia dideritakan demi kita manusia. Demi menentukan tema bagi kita. Setia melayani di tengah kesukaran. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang melayani itu hal yang kita pikirkan atau kita dengar adalah hal yang mudah bagi setiap kita. Tetapi dalam kita menjalankan tugas dan pelayanan itu berat. Bapak Mama jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Paulus dipercayai atau dipanggil untuk menjadi pewarta atau menjadi penginjil keliling. Bapak Mama jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, atau disebut dia adalah sebagai pendeta. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam kisah para rasul dan surat-suratnya dalam perjanjian baru menunjukkan bahwa Paulus relasi pastoralnya. Dan dari itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus merintis jemaat-jemaat yang dia layani. Dan juga sekaligus melakukan pastoral. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ia menerima informasi tentang keadaan. Dan ia juga mengutus kawan-kawan sekerjanya. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melayani jemaat dan menyelesaikan soal dalam jemaat. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ia juga menulis surat untuk memberi pencerahan iman bagi jemaat di Korintus. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun masalah yang dihadapi di jemaatnya, dia bisa menyelesaikan dengan jemaatnya. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Korintus mencerminkan relasi pastoral yang kuat dengan jemaat. Yang terdapat di pasal 6. Nasihat Paulus dengan memakai pengalaman hidup penginjilannya sebagai contoh dari orang hamba Tuhan yang setia melayani tugas dan pelayanan yang Tuhan bebankan di pundaknya. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pribadi Paulus adalah pribadi yang setia dan tidak menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan baginya. Kenapa saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia di penjara, dia dihina, dia menderita dalam pelayanan itu, tetapi dia setia dan selalu tambah berani dalam menyampaikan kabar sukacita itu di tengah-tengah kesukaran itu. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian Paulus dalam kitab Filipi 1 ayatnya yang ke-21, hidup Paulus adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Mati Paulus adalah keuntungan. Kenapa demikian saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus? Sehingga Paulus bersaksi demikian. Karena hidup Paulus adalah hidup setia dalam melayani jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Paulus menyampaikan kabar sukacita itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dan mati pun Paulus tidak dalam melakukan pelayanan itu, bahwa iman Paulus atau kepercayaan Paulus, dia atau pintu surga terbuka bagi dia. Itulah iman Paulus, itulah keyakinan Paulus
dalam melayani Tuhan. Bapak mama jemaat Tuhannya dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu kesengsaraan yang kedua ini saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar bagaimana pribadi Paulus yang mencontohkan bagi setiap kita. Bapak mama jemaat Tuhannya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus atau teman-teman kerjanya yang terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Teman-teman sekerja di sini, saudara, bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah teman-teman sekerja Allah. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pekerjaan Allah ada banyak sahabat-sahabat pelayan yang bekerja di ladangnya Tuhan. Dan tugas yang Tuhan percayakan, mereka jalankan dengan setia, dengan ketulusan hati. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertama Korintus 3 ayat yang 9, bahwa wibawa nasihat Paulus terletak pada fakta bahwa ia telah dipanggil menjadi kawan sekerja Allah bersama banyak orang. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita belajar bagaimana relasi teman-teman sekerja Allah. Mereka bersatu di dalam melayani Tuhan. Satu orang tidak ada di tempat pelayanan, yang lain di situ ada untuk menyampaikan kabar sukacita. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang begitu menasihati kamu di dalam perantaraan kami, berbicara kamu dan kami. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kamu di sini adalah bapak mama jemaat Tuhan. Kami di sini ialah pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat Tuhan. Dengarlah nasihat pelayan-pelayan Tuhan. Camkanlah di dalam hati kalian agar apa yang disampaikan oleh pelayan Tuhan bisa menjadi bagian di dalam kehidupan berjemaat. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan dipandang dia, siapa yang berdiri di atas mimbar, atau siapa dia yang menyampaikan kabar sukacita itu. Dia adalah utusan Allah untuk menjadi atau membawa jemaat untuk Tuhan yang sesungguhnya. Apapun pribadinya, apapun kehidupannya, dia adalah utusan Allah. Bapak mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus,
jangan menjadi sia-siakan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Jemaat di Korintus sudah menerima anugerah itu. Keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus lewat perantaraan kami atau pelayan yang diutus Allah. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup yang Tuhan anugerahkan gratis bagi saya dan jemaat Tuhan. Bagaimana kita kelola hidup yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau kita lihat atau kita dengar bagaimana menceritakan Paulus yang kita baca, yang kita dengar tadi, dia adalah pribadi yang setia di dalam melayani Tuhan. Dia telah menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Dan kasih setia Tuhan itu Paulus tidak menyia-nyiakan di masa hidupnya. Paulus menjadi berkat. Bagaimana jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selagi Tuhan berkenan bagi hidup saya dan saudara, bagaimana kesempatan itu menjadi berkat. Ada waktu Tuhan yang kita tidak berkenan di hadapannya. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan yang berkenan itu pakailah. Untuk menjadi saksi-saksi yang hidup di dalam melayani. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita tadi, ayatnya yang ketiga sampai 10. Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Beberapa hal yang dicontohkan Paulus di dalam pembacaan kita tadi. Yang pertama, Paulus berkomitmen untuk setia dan teguh melayani Tuhan. Tidak memberi alasan untuk orang tersandung. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati kita Yesus Kristus. Paulus dalam pelayanannya, dia berjerih payah, berjaga-jaga, berpuasa, kemurnian hati, Bapak Mama jemaat Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah pribadi kita melakukan hal demikian? Di dalam pribadi Paulus juga Tuhan telah mengaruniakan
pengetahuan. Di dalam hal ini ialah perjuangan pelayanannya. Bapak Mama jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjuangan untuk mengenal Kristus dan kehendaknya. Dia melakukan dengan sabar dan tulus hati, setia dalam pelayanannya. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pelayanan itu tentu ada jemaat yang tidak mau ikut apa yang Paulus sampaikan, atau Paulus bandai, atau jemaat Tuhan bandai, keras hati di dalam jemaat. Tetapi Paulus, saudara-saudara, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sabar menghadapinya. Paulus menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan untuk membuka hati pikiran jemaat untuk selalu dan senantiasa berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup dan kehidupan berjemaat. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus berpegang kepada Allah dalam Roh Kudus. Terdapat ayatnya yang ke-6. Menggunakan senjata keadilan, yaitu senjata dari Allah. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita atau Paulus berani mengambil resiko dalam pelayanan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua hal dalam mengambil resiko. Resiko fisik dan jasmani. Resiko sosial atau etis moral. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Resiko jasmani atau fisik. Yaitu penderitaan, kesesakan, kesukaran, dera, masuk penjara, korban kerusuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Paulus semuanya terima dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Resiko yang kedua, atau resiko sosial atau etis moral. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dihormati, dihina, dianggap penipu, dipercayai, tidak dikenal, terkenal, nyaris mati, hidup berduka cita, bersuka cita, miskin, memperkaya. Paulus terima semuanya. Meski demikian Paulus dapatkan dalam pelayanannya, tapi Paulus dapat memperkaya banyak orang.
Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah contoh dalam Alkitab yang kita belajar bersama pada saat ini. Marilah hidupkan kehidupan kita belajar dari contoh atau pribadi Sang Paulus. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Paulus melakukan pelayanannya ada 8 pasang kontras yang menggambarkan pelayanannya. Ada yang menilai positif dan ada juga yang menilai negatif. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang Paulus hadapi bukan karena ia bersalah, bukan karena ia sengaja melakukan kesalahan atau mencari hal, melainkan akibat logis dari pelayanannya. Tetapi saudara-saudara, Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus tidak menyesal atas semua yang dia dapatkan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus tetap berjuang untuk hidup dalam melayani, untuk memberkaya orang banyak. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena hidup Paulus